Sebenarnya hidrolik sistem itu cuma dua kuncinya. Cuma dua. Pertama adalah pressure, tekanan. Ini berhubungan dengan kekuatan. Yang satu lagi adalah flow, jumlah aliran. Ya, jumlah aliran. Ini berhubungan dengan speed atau kecepatan. Jadi nanti ada kekuatan, ada kecepatan, itu dua hal yang ya sebenarnya ketika kita ngomong harus ada flow masuk, ya pasti ada pressure. Ya, pressure itu timbul karena ada, nanti kita akan bahas ya. Salam alat berat. Ketemu lagi bersama saya Bam Samson ya. Bam Samson. Karena cinta yang telah hilang darimu yang mampu menyanjungku. Anda salah. Terima kasih yang udah subscribe. Yang belum ya silakan subscribe dulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang ya. Di tab komunitas ya ada beberapa pertanyaan pilihan ya, dan ternyata yang terbesar adalah sekitar 62% itu hidrolik sistem ya. Namun bukan berarti yang lain tidak kita bahas ya, nanti tetap akan kita bahas. Nanti akan saya coba proporsinya seimbang lah, per minggu nanti per materi ya. Nanti kita ada pengoperasian, maintenance tetap, perawatan karena itu penting, terus nanti kita ke sistem lah ya. Tips dan trik tetap kita akan coba saya sharekan. Namun yang perlu saya tegaskan, di channel ini saya tidak bermaksud untuk mengajari atau bahkan menggurui teman-teman semua ya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui sama sekali, tidak bermaksud untuk menggurui sama sekali, tidak bermaksud untuk menggurui sama sekali, tidak bermaksud untuk menggurui sama sekali. Jadi di sini kita sharing aja, kita discuss aja, khusus terkait alat berat ya. Oke, jangan lupa seruput dulu kopinya. Mantap. Untuk kalian yang belum subscribe, tinggal klik aja tuh tulisan subscribe yang background merah ini, klik. Oke, jika sudah subscribe, udah hilang, tinggal kalian pencet loncengnya. Good job. Hidrolik sistem. Hidrolik sistem ini, ini sebenarnya sistem yang paling susah di eskavator terus masuk adalah sebenarnya hidrolik sistem ya. Ya emang gitu ya, paling susah lah itu. Benar paling susah. Menurut saya paling susah. Saya lebih senang sebenarnya elektrik sistemnya. Hidrolik sistem kita mulai dari mana ya? Karena banyak banget bahasanya hidrolik sistem asli. Sangat, kalau sampai ikut training pelatihan ya, itu yang paling banyak kayak hidrolik sistem, kedua elektrik sistem. Itu yang paling banyak dan paling pusing. Makanya kalau saya training, kebanyakan kalau in kelas, ya udah saya tidur. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Tapi kalau praktek, ya tidur juga. Oke, hidrolik sistem gini ya, saya akan mencoba mengerucutkan lah. Jadi hidrolik sistem tidak bisa kita bahas saja satu video dengan jarak cuma 5-10 menit, nggak bisa ya. Ini bisa belasan atau puluhan video ya, karena nanti terkait komponen, fungsi dan. Good job. Jadi sebenarnya hidrolik sistem itu apa sih? Ya, hidrolik sistem sebenarnya peralatan kerja atau sistem kerja yang menggunakan zat fluida ya, sebagai perantara zat fluida. Kalau hidro sendiri sebenarnya ya dulunya menggunakan air ya, tapi perkembangan zaman terus berlanjut, terus meningkat, dan sekarang ya semua sepakat sebenarnya semua alat berat tuh ya namanya hidrolik sistem. Walaupun bukan menggunakan air ya, tapi sekarang udah menggunakan oli sebagai medianya. Jadi semua pun merek apapun pasti ketika bertanya nih hidrolik sistem itu sama ya. Tidak ada yang satu pabrikan mengatakan ini oilik. Nggak ada. Oilik sistem itu nggak ada ya, tetap hidrolik sistem.
kita akan pecah ya, kita akan bagi. Di model-model komponen hidrolik sistem itu banyak. Kita ngomong per unit dulu ya. Karena Komatsu mendesain hidrolik sistem itu berbeda-beda ya, tergantung dari alatnya. Nah, kali ini kita akan pertama yang kita bahas sebenarnya hidrolik sistem untuk eskavator. Oke? Khusus untuk eskavator. Di eskavator, bentar, boleh tulis contekannya. Jadi di sistemnya Komatsu itu ada dua sebenarnya ya kalau kita bicara Komatsu. Jadi ada satu lagi sebenarnya, tapi itu mungkin lama lah kita bahas karena jadi Komatsu ada disebut dengan PC small, PC big, dan big digger ya. Jadi big digger itu ini sebenarnya Komatsu Jerman, jadi KMG, Komatsu Mining Jerman, nanti kita pisahkan ya. Itu yang terbesar ya. Jadi kelas 4 PC 3000, PC 4000 up itu KMG, sistemnya berbeda. Oke, di sini kita akan berkerucut ke dua, PC small dan PC big. PC big karena kita hilangkan ya, maka kita akan pindahkan dulu. Ada nomor satu ini ya. Nomor satu yaitu PC small. PC small saya khususkan karena takut berbeda. Nanti untuk yang build up itu nanti beda lagi. Jadi kita khususkan PC 200, strip 7, strip 8 atau strip 8 MO ya, dasarnya sama. Oke, di kelas PC 200 hidrolik sistemnya itu dinamakan dengan CLSS. Sekali lagi CLSS. Atau taruh gua lihat contekan dulu ya. Atau Close Center Load Sensing System. Oke, apalin ya, CLSS, Close Center Load Sensing System. Tuh dasarnya dulu ya. Kata kuncinya sebenarnya sama, ada namanya load sensing. Nah tuh, itu nanti bahasanya akan panjang ya. Gini, saya ingin menjelaskan dulu fungsi CLSS itu apa. Jadi pada saat netral, ini nih, pada saat netral engine hidup nih ya. Terus pada saat netral ini artinya kontrol valve tidak digerakkan, dia diem ya, netral gitu. Yang terjadi adalah pastikan karena mekanisme dari engine, coupling, terus bergerak ke pompa pasti berputar. Terus selama engine hidup ya dia berputar terus kan. Nah, tapi apa yang terjadi dengan pompa sebenarnya? Jadi pada saat tadi yang saya bilang kontrol valve netral itu adalah sudut yang di servo dia itu dibuat minimum ya. Artinya flow oli dikurangin. Itu pada saat dia netral, akhirnya tidak gerakan ya. Mau itu low idle, putaran mesin low idle atau high idle, selalu kontrol valve netral dia akan minimum. Kalau servo ini minimum, maka jumlah oli yang keluar dari supply pompa yang nanti menuju ke kontrol valve juga akan berkurang ya. Tapi bukan berarti jadi nol, enggak. Tetap ada namanya minimum, itu sekitar 10%. Good job. Perhatikan animasi berikut. Ini merupakan gambaran sederhana bagaimana volume pompa bisa berubah ya, atau aliran. Jadi ini kerjanya nanti saat dia netral, saat dia dioperasikan atau digerakkan. Nanti tuas tangan itu aktualnya adalah berupa tekanan sensing ya, tekanan sensing. Selanjutnya ini adalah gambaran atau animasi yang lebih detail daripada animasi sebelumnya ya. Lihat, ini dalamannya pompa hidrolik ya. Perhatikan di situ ada casing tuh, itu casing rumahnya ya. Nah di situ ada sub. Sub ini nanti diputar oleh mesin ya, lewat damper. Jadi sub nanti terkoneksi dengan silinder blok ya. Itu di lock dia. Nanti di situ juga ada plunger ya. Nah di silinder blok itu selain ada plunger, dia kita nyebutnya adalah piston. Ada juga yang bilang barel begitu. Nah yang selanjutnya itu ada juga switch plate. Perhatikan switch plate ini dikoneksi langsung dengan nanti yang sub atas itu ya, itu nanti servo piston ya bergerak. Kemudian ada switch plate, pallet plate.
Valve plate ini sebenarnya saluran lah, nanti saluran masuk suction atau saluran keluar atau kita sebut discharge ya. Tuh, jadi nanti lubang. Oke, sekarang kita coba ini kondisi dimana engine berputar ya, engine berputar, kemudian sub berputar ya secara otomatis. Bagian dalamnya seperti silinder tadi, plunger tadi, barel tadi itu berputar, lihat kondisinya seperti terlihat pada video ya. Oke, nah selanjutnya perhatikan posisi daripada susplet itu miring ya, posisi miring nih gambaran awalnya. Ketika berputar, perhatikan yang warna biru itu adalah oli yang dari tangki. Si plunger ini atau piston ini menghisap, perhatikan warna biru terhisap sama dia. Kemudian setelah bergerak ke sisi yang satunya, dia akan memerah, itu memompa, menekan set. Nah kemudian dia selesai, habis kan. Nah itu nanti yang warna merah itu akan keluar memasuki sistem atau masuk ke kontrol valve. Nah jadi di sini ada in sama out. Kalau nanti di Komatsu, in itu adalah suction ya, out itu adalah discharge. Atau ada yang bilang in itu negative pressure, kalau output atau out itu positive pressure. Lihat dia berputar terus seperti itu ya. Ini kondisi engine hidup akan berputar seperti gitu terus, artinya akan ada aliran yang keluar dari pompa menuju kontrol valve. Oke, selanjutnya perhatikan yang switch plate. Lihat switch plate bagaimana bergerak ya. Nah sudah merah, ini mulai bergerak, dia digerak oleh plunger atas itu tuh. Nah ini kondisi lurus ya. Saat kondisi lurus, flow-nya berarti sedikit ya, minimum. Nah namun dia bergerak lagi ke maksimal, ini berarti flow-nya maksimal. Si si switch plate itu digerakkan atas tuh, plunger atas ya. Itu namanya, kalau di Komatsu ya ada LS valve, ada PC pump. Nanti kita akan PC valve nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, lebih detailnya. Jadi intinya seperti itu ya pergerakan pompa ya. Oke, sudah ada gambaran bagaimana pergerakan pompa, flow. Terangkanlah jiwa yang Nah, bagaimana dengan akibatnya? Nah, yang membedakan kontrol valve-nya adalah ada namanya unload pressure. Jadi unload pressure ini adalah tekanan pompa pada saat kontrol valve netral. Ya, jadi pompa itu tetap ada kebaca tekanan pada saat netral, dia harus kebaca, itu namanya unload pressure. Nah itu membaca, yang membuat dia CLS seperti itu ya. Nanti ada unloadnya di kontrol valve, ada yang atas, ada yang bawah ya. Nanti untuk pompa depan atau pompa belakang. Unload valve, namanya unload valve. Nah, disebutnya ya unload pressure loh ya. Jadi dia akan kebaca kalau standarnya antara 30 kilo sampai 40 kilo. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana tekanan ya. Sekarang hubungannya dengan pressure. Pada saat kontrol valve netral, berarti semua pressure itu ditutup ya, nggak ada yang ke sistem, di blok namanya. Nah sementara pompa terus berputar, berarti ada flow yang mengalir dan ada tekanan di situ ya, karena di blok berarti menjadi tekanan. Nah di sistem ini dipasanglah namanya unload valve. Unload valve ini merupakan valve yang berfungsi untuk membatasi tekanan pada saat kontrol valve netral ya. Nah, di sini dipertahankan antara 30 sampai 40 kilo di sini nih. Itu kan, itu namanya unload valve. Nanti di unload tuh ada dua ya, ada di atas, ada di bawah. Good job. Sering banyak terjadi problem di mana engine mati pada saat attachment kita gerakan. Itu namanya engine-nya stall ya, atau engine-nya terbebani berlebihan oleh hidrolik. Jadi yang terjadi sebenarnya begini. Jadi pada saat attachment kita gerakan, berarti pressure
dan flow akan meningkat ya, akan meningkat. Nah, pressure dibatasi, ada namanya komponen namanya main relief, itu untuk internal di dalam sistem ya. Jadi ada satu valve namanya main relief valve, itu berfungsi untuk membatasi tekanan maksimal di dalam, ingat ya, di dalam sistem hidrolik. Tekanannya dibatasi tergantung settingan ya. Jadi main relief itu bisa disetting. Namun standar dari Komatsu ya rata-rata 350 sampai 380 kilogram per cm persegi ya. Itu pada saat relief. Relief itu gini, relief itu dimana kondisi attachment atau silinder lah, kita ngomong silinder ya. Silinder arem, bucket, boom, ya udah 3 ya, silinder bucket, arem, silinder boom itu full keluar, terus dia mentok, bener kan? Mentok. Nah, operator memaksa. Nah, itu yang terjadi adalah itu relief. Nah, yang normalnya gini, pada saat relief berarti tekanan tertinggi kan, 300, umpamakan 350 kilo lah tekanan itu, terbacanya segitu. Nah, dia akan sesaat dia akan engine terbebani karena apa, flow-nya maksimal, pressure-nya juga maksimal. Nah, tapi yang terjadi sebenarnya gini, pada saat dia turun, sesaat dia turun ya, namanya hydraulic relief dia turun. Set RPM misalkan contoh gini, contoh RPM 2000, begitu di load, tadi saya bilang di load, di relief kan ya, di mentokin silinder, RPM itu akan turun 1800 rata-rata. 1800 itu adalah batas yang diizinkan engine turun. Turun. Namun sesaat kemudian dia naik lagi. Naik lagi ya. Atau dia diem di situ ya, di 1800. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah bukannya engine ini powernya meningkat, bukan ya. Bukan engine-nya tiba-tiba dari 1800 RPM di load ditahan, attachment ditahan, di relief, terus naik sendiri engine-nya karena powernya meningkat, engine-nya bukan. Yang terjadi sebenarnya adalah di servo piston, kita kembali ke pompa ya. Jadi pada saat dia maksimal, berarti flow maksimal kan, begitu dia kondisi relief, load sensing tadi. Nah, ini kita berbicara mulai LS ya. Load sensing tadi dia akan memberikan sinyal ke LS valve tadi, load sensing valve, untuk menggerakkan. Nah, menggerakkan apa? Nah, jadi nanti ada yang namanya untuk menggerakkan si spread angle-nya itu ya, lewat proker armnya di dalamnya pompa itu untuk bergerak ke minimum ya. Jadi dia sudah bisa mendetek loadnya beban ya, makanya itu disebut dengan load sensing. Jadi menyensing pompa berdasarkan beban yang sudah terbaca di sistem dia, di sistem hidrolik ya. Dan seperti itu. Jadi gini, oke, ngerti kan? Enggak, gue juga kagak ngerti ya apa yang gue omongin ya, pusing juga. Ya intinya gini, jadi pada saat dia engine power itu drop turun, itu pasti akan turun karena engine terbebani ya. Jadi itu namanya HP maksimum atau engine horsepower maksimum adalah ketika engine dibebani oleh hidrolik, karena kita ngomong di eskavator ya, hidrolik. Nah yang terjadi pada saat dia silinder itu mentok, relief, pressure tinggi, flow tinggi, nah RPM engine ngedrop, nah load sensingnya berfungsi, artinya sudut pompa yang tadinya minimum dia akan bergerak ke arah minimum sesuai dengan ya pergerakan ya, sesuai minimum. Akibatnya apa? Flow-nya menjadi berkurang. Otomatis apa? Engine yang tadinya terbebani karena ini putarannya si pompa ini posisinya spreadnya maksimum ya, atau servonya lah kita ngomong itu maksimum, dia akan berubah minimum jadi berkurang, jadi si mesin tidak terbebani, maka RPM akan naik lagi ya. Jadi seperti itu. Nah yang terjadi sering mati adalah ini tidak bergerak ke minimum, dia maksimum terus. Ini engine maksimum terus, akhirnya apa? Engine ngedrop plus dia mati ya. Dia mati, dihidupin normal lagi, dioperasikan lagi, dipaksa ya, seperti itu ya. Jadi pergerakan untuk meminumnya nggak ada. Itu yang sering terjadi ya. Jadi nanti mungkin ini baru awal, teman-teman saya yakin bingung, saya juga bingung ya. Yakin sungguh ya, nanti kita akan mulai bahas banyak hal ya. Mungkin cukup untuk sekian. Silahkan komen, like dan share-nya ya. Makasih teman-teman. Tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat.